Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kompitarot di Pilih Kartumu. Dalam sebuah hubungan itu pasti ada ributnya ya. Cuma kalau ribut terus menerus itu, apakah itu sesuatu hal yang mungkin kiranya baik atau tidak? Nah, sedikit intermezzo yang tadi aku ucapkan, aku mau buat vlog tentang apakah hubungan ini layak dipertahankan atau hanya menunda sebuah perpisahan. Untuk teman-teman yang mungkin kiranya mempertimbangkan sesuatu hal ini, hubungan ini seperti apa sih? Nah, silakan didengar untuk pilih kartu. Semoga bisa sedikit memberikan jawaban atau sedikit memberikan sesuatu hal positif untuk kiranya langkah apa yang harus teman-teman ambil. Tapi sebelum aku kocok kartu, tebar kartu, dan pilih kartu, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Oke, aku akan mulai. Aku akan ambil kartu aku. Sekali lagi temanya itu adalah apakah hubungan ini layak dipertahankan atau hanya menunda sebuah perpisahan. Silakan teman-teman bayangkan pasangan masing-masing, konsentrasikan dia bagaimana untuk langkah-langkah yang akan teman-teman ambil sesuai dengan isi hati. Silakan pilih sesuai dengan isi hati. Jangan udah mau pilih nomor 1, harusnya tadi nomor 2, harusnya nomor ini gitu. Jangan kayak gitu, nggak fair istilahnya gitu. Oke, aku akan mulai dari kartu aku nomor 1. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, oke. Nah, silakan teman-teman. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Silakan. 20 detik dimulai dari sekarang. Ayo pilih sesuai dengan isi hati dan sesuai dengan apa yang siapa saja bisa memberikan sesuatu hal positif buat teman-teman semua. Baiklah, aku akan mulai jawab dan aku akan mulai jelaskan untuk di nomor 1. Ini nomor 1, sekali lagi temanya itu adalah apakah hubungan ini layak dipertahankan atau hanya untuk menunda sebuah perpisahan. Oke, aku akan tebar nomor 1. Aduh, ada sebuah perselingkuhan, rasa sayang, dan patah hati. Sudah jelas sih di sini untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1, sangat jelas banget. Dengan pertanyaan aku dan dengan tema aku ini gitu kan, kamu sudah banyak berkorban juga untuk hubungan ini. Kamu sudah banyak juga mempertaruhkan apa yang kamu rasakan selama ini. Kamu sudah berkorban juga waktu, tenaga, pikiran, mungkin materi, dalam arti bukan berarti pasangan kamu mematrein kamu, bukan, tapi maksudnya adalah pasti kan di dalam hubungan kita nggak mungkin nggak ngeluarin duit dong ya kan. Pasti kan ada lah gitu kan, kita mau beliin ini, ngasih pasangan kado. Nah, istilahnya seperti itu. Kamu sudah mengorbankan semuanya, tapi ternyata perselingkuhan itu masih terjadi, perselingkuhan itu masih adanya, ternyata masih ada, dan itu yang membuat kamu mungkin pada akhirnya sakit dan memutuskan untuk mundur. Cukup kelihatan jelas sih di kartu aku, banyak hal-hal yang kamu pertahankan dari hubungan ini. Banyak mungkin perasaan kamu yang sudah kamu korbankan untuk hubungan ini. Bahkan kamu terkadang berpura-pura bahagia di hadapan teman-teman kamu atau lingkungan kamu hanya untuk menutupi apa yang terjadi di dalam kisah cinta kamu. Kamu merasakan sebuah perselingkuhan yang mungkin hanya kamu pendam sendiri dan hanya satu atau dua seorang sahabat kamu yang tahu. Di dalam itu ternyata kamu juga banyak hal-hal di mana kamu juga merasakan kayak ada sebuah hubungan yang gak layak karena kamu ngerasa kamu berkorban semuanya demi dia.
1, 2 hari, 3 hari, seiring berjalannya waktu, bahkan mungkin kamu sudah menjalani lebih dari 1 tahun atau lebih dari 6 bulan, ternyata kamu merasakan kalau hubungan ini itu hanya menunda untuk sebuah perpisahan, yang pada akhirnya kamu memutuskan untuk pergi dari dia. Ini kartunya, ada kartu putus cinta. Kamu memutuskan untuk pergi dari dia, walaupun sebenarnya aku lihat dari kartu sepertinya dia tidak mau. Tapi walaupun dia tidak mau dan kamu pernah memberikan dia kesempatan untuk menjalani lagi gitu kan, ternyata kamunya sudah, ibarat kata sudah capek dan kapok ya. Dalam arti adalah kamu merasakan di dalam hubungan ini hanya kamu doang yang berlari. Hanya kamu doang yang berjuang, dan hanya kamu doang yang istilah kasarnya merasakan sesuatu hal yang, kok gue seperti pura-pura bahagia, kok gue seperti pura-pura dia mencintai gue, dia bisa menerima gue apa adanya, dan begitupun sebaliknya gue bisa menerima dia apa adanya. Tapi ternyata kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya yang di jalan itu adalah hidup seperti mimpi buruk yang gue menutupi sebuah perselingkuhan yang dilakukan sama pasangan gue, istilah kasarnya seperti itu. Jadi ya pada akhirnya kamu dengan sekuat tenaga, kamu dengan banyak pertimbangan, kamu mungkin dengan ibadah kamu minta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya kamu memutuskan sebuah hubungan itu. Ya memang berat, tapi mungkin ini jalan yang terbaik untuk hubungan kalian. Walaupun dilihat juga dari sosok dianya juga seperti tidak menginginkan perpisahan ini, tapi mungkin ini jalan yang terbaik. Karena daripada kamu mempertahankan sesuatu hal yang nyatanya kamu hanya untuk menunda sebuah perpisahan, itu akan lebih menyakitkan. Karena yang namanya perpisahan, kalau memang endingnya akan berpisah, cepat atau lambat pun akan merasakan sakit. Daripada sakit itu kamu merasakan terus menerus, dengan kamu batin, dengan kamu merasakan ketidakbahagiaan, mendingan kamu lepaskan pelan-pelan, dimulai dari sekarang. Nah, memang sih langsung sedih banget ya nomor 1 ya, tapi memang ini yang harus dijalani ya, ini yang harus dilalui gitu kan. Karena kalau dipaksakan juga kasihan nantinya gitu kan, kasihan nantinya sampai ke amit-amit sampai ke arah pernikahan. Nah mendingan ibarat kata putus cinta dulu daripada nanti gak jodoh sampai pernikahan. Maksudnya tau-tau pas udah pernikahan ada kata perpisahan atau perceraian, kan itu kan lebih sedikit lebih apa ya, mengganggu ya gitu loh. Jadi gini loh, kadang ada hal-hal yang memang bener ada jalannya jodoh, tapi kan kadang ternyata itu sebenarnya nggak jodoh, tapi kita memaksain diri gitu kan. Kadang ada hal seperti itu. Cuma kalau yang aku lihat dari hubungan ini bukan memaksakan diri, tapi memang rasa sayang dari kamu begitu kuat untuk mempertahankan hubungan ini, dengan berharap dia bisa berubah untuk lebih baik dan lebih bisa mau berjuang lagi sama kamu. Tapi ternyata apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan ternyata agak sia-sia, karena dari dianya juga berjuangnya lelet banget, berjuangannya lama banget. Dia bilang, kamu tanya, kamu sayang gak sih mas yang sama aku? Sayang, emang rasa sayang itu harus selalu diutarakan. Nah tapi kamunya kayak ngerasa kok gini banget sih, kok gini banget gitu. Terus udah gitu istilah kasarnya banyak hal yang kamu merasakan ada perbedaan dari sikap dia. Disitulah kamu kayak ngerasain, oh ini kayaknya hubungan ini kurang layak untuk saya perjuangkan. Karena memang dari dianya juga yang sepertinya belum terlalu mau untuk berkorban ke depannya. Akhirnya dengan segala bentuk pertimbangan, dengan kamu menyisihkan egois kamu untuk mencintai dia gitu kan ya, dengan kamu menyingkirkan kearogananmu untuk mempertahankan dia, sampai pada akhirnya kamu mengambil sebuah keputusan untuk pergi dari dia. Di dalam kehidupan pergi dari dia itu penuh dengan hati yang sangat sakit, karena aku lihat benar-benar patah hati. Tapi ya paling tidak ya aku tangkap dari kartu aku, seandainya memang ini terjadi untuk dirimu dan kamu mau ngambil keputusan untuk berpisah, insya Allah lu cepet move on kok. Kamu akan cepat move on. Mungkin tinggal butuh waktu 3-8 bulan untuk kamu menenangkan hati kamu, dan kamu akan menemukan seseorang lagi. Dan seseorang itu yang kiranya gambaran kartu aku itu adalah untuk sampai langsung ke arah pernikahan. Jadi tidak perlu pacaran lama-lama. Ini juga mungkin bahasanya bukan taaruf ya kalau aku lihat ya, tapi memang ada perkenalan, ada keseriusan yang pada akhirnya menjajaki ke depannya ya, gak butuh waktu lama, insya Allah langsung keseriusan. Jadi untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1, gak usah terlalu bersedih hati, pasti Allah akan memberikan sebuah harapan dan cahaya yang indah di depan sana. Jadi untuk teman-teman pilih nomor 1, insya Allah di balik patah hati kamu akan ada gambaran sebuah pernikahan yang akan menanti kamu. Amin ya robbal alamin. Itu dia nomor 1.
Untuk nomor 2 nih, kalau aku lihat dari kartu aku, apakah hubungan ini layak dipertahankan atau hanya menunda sebuah perpisahan? Orang tua, kekuatan, aduh, ada kartu kehilangan. Pada akhirnya gambaran kartu aku, hubungan ini pun akan kandas. Sebenarnya kalian itu memiliki satu sama lain perasaan yang sangat kuat ya, aku lihatnya sangat kuat, sama-sama saling mencintai, tapi ternyata ada ujiannya ya, dimana ujiannya itu kayaknya ya, yang aku lihat orang tuanya si dia itu kurang setuju sama hubungan kalian. Entah atas dasar apa, keluarganya, orang tuanya terutama mungkin ibunya kurang setuju sama hubungan kalian, terutama sama kamu. Di sini aku lihatnya seperti kayak bukan menganjurkan untuk sebuah perpisahan ya, tapi respon dari keluarganya yang terlalu lama. Nah, di balik perjalanan kisah cinta kamu ini, ternyata dia itu tidak bisa memperjuangkan kamu. Karena yang aku lihat dari kartu aku itu, dia sangat amat hormat sekali sama orang tuanya. Bukan berarti dia menyampingkan kebahagiaannya dia sendiri ya, karena demi orang tuanya, tapi dia punya prinsip orang tuanya di atas segala-galanya. Jadi ya mungkin dia lebih rela untuk melepaskan cintanya gitu, daripada dia harus menyakiti kedua belah pihak nantinya. Misalnya pada akhirnya kalian menikah gitu kan, tapi mamanya suka marah-marah sama kamu, terus kamunya tekanan batin, nanti dia akan dilema, dia akan bingung harus membela siapa. Udah pasti membela istrinya, mamahnya kecewa, membela mamahnya, kamunya kecewa. Nah, dia berpikir daripada itu terjadi dan itu akan menyakitkan di kemudian hari dan membuat semua orang akan merasa tersakiti, dia berpikir adalah lebih baik sekarang untuk dihindari, untuk ditinggalkan atau dipisahkan. Jadi ya, selama ini hubungan kalian itu sebenarnya memang layak dipertahankan, karena memang dia masih berjuang, dia masih menceritakan tentang sebuah kebaikan kamu di hadapan ibunya cuma ya. Tapi ternyata di dalam perjalanannya ibunya kurang terima hubungan kalian, ibunya cuma menyarankan mama atau ibu kurang setuju sama hubungan kamu dan dia. Tapi terserah sih kalau kamu masih mau mempertahankan, cuma mama kayaknya tidak siap. Nah, dari bahasa tidak siap itu kamu merasakan tidak dapat restu dari orang tua kamu. Daripada itu terjadi gitu kan, mungkin kamu pada akhirnya berpikir, sudahlah, saya akan mengalah demi orang tua saya. Nah, akhirnya dia mengorbankan hubungan kalian yang pada akhirnya ada indikasi ke arah perpisahan. Walaupun dia sangat mencintai kamu, walaupun dia memang sangat menginginkan kamu, tapi dia punya prinsip, mungkin orang tuanya di atas segalanya. Jadi ibarat kata dia akan menentukan pasangan hidupnya dengan restu 100% dari ibunya atau orang tuanya. Bukan berarti di sini aku akan menyudutkan orang tua dan anak, tidak, tapi semuanya masing-masing dari diri kita sendiri punya punya keinginan sendiri. Cuma yang aku baca dari tarot aku yang pilih kartu nomor 2, gambarannya seperti ini. Ada juga mungkin nanti yang nomor 3, dia mempertahankan kamu dengan memperkenalkan terus ke mamahnya sampai mamanya luluh, bisa. Tapi yang ini adalah karena endingnya kartu perpisahan, jadi aku lebih menjawabnya pada akhirnya ada sebuah rasa yang hilang. Ya memang mamahnya pada akhirnya kayak berpikir apa saya terlalu egois gitu kan, tapi mamahnya punya alasan untuk menjelaskan kenapa si mamahnya dia ini kurang setuju sama kamu gitu. Mungkin ada 1-2 hal yang kiranya saya tidak mau lebih dalam lagi, tapi memang yang aku lihat pasti semua orang tua pengen melihat menilai sesuai dengan apa yang mereka pikirkan sendiri ya, walaupun kadang kita tidak bisa menilai hanya dari covernya aja ya, tapi ya memang di sini mungkin seperti itu gambarannya. Dan aku melihatnya juga ada sisi emosi sih dari kamu yang kayak kamu berbicara sama dia, kenapa lo nggak berusaha untuk mempertahankan gue, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, yang pada akhirnya kamu bisa memberikan sebuah penjelasan yang mungkin pada akhirnya dia sendiri yang luluh dengan sendirinya, dalam arti adalah dia sendiri yang ya sudahlah, memang hubungan ini tidak harmonis dan tidak jodoh, daripada nanti ada apa-apa ke depannya. Ya semoga aja sih dengan perpisahan ini bisa memberikan introspeksi diri juga buat diri kamu, diri dia, mungkin buat keluarganya dia, yang artinya adalah ada hal-hal atau kapasitas dari keluarga yang harus bisa diambil gitu. Jadi ya sebenarnya sih untuk teman-teman nomor 2, dengan tema aku
apakah ini menunda sebuah perpisahan atau memang layak dipertahankan. Jujur sebenarnya layak dipertahankan karena kalian sama-sama mencintai, sama-sama memiliki dasar cinta untuk hubungan ini, tapi ternyata sedikit terhalang dari restu orang tua yang pada akhirnya si dia ini mungkin lebih kayak mengiyakan apa mau orang tuanya dengan mengorbankan hubungan ini. Aku menangkap mungkin kalau bahasa mengorbankan kayaknya nggak enak ya, tapi dengan cara mungkin dengan pada akhirnya melepaskan hubungan ini. Coba deh kalau aku lihat seandainya kondisi ini memang terjadi di kehidupan teman-teman, apa yang harus teman-teman lakukan? Jangan drop, jangan langsung kecewa, jangan langsung sakit hati dengan orang tuanya, karena suatu hari nanti diri kita sendiri akan menjadi orang tua. Pasti kita punya alasan untuk memilih atau menolak atau menerima pasangan yang akan anak kita sodorkan. Jadi kalau untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2, di sini ada kartu suatu bentuk keinsafan, introspeksi diri. Apa sih yang kekurangan aku, apa sih kelebihan aku. Jangan kamu juga langsung membenci seseorang gitu kan ya. Ibunya tuh nggak kenal gue, dia nggak tahu gue, jangan kayak gitu juga gitu kan. Tapi ya paling tidak mungkin ibunya punya alasan, orang tuanya punya alasan kenapa dia seperti ini, yang mungkin itu bukan ranah untuk kamu untuk mencari tahunya. Tapi insya Allah untuk diri kamu yang pilih kartu nomor 2, di sini akan ada suatu bentuk keinsafan, banyak ilmu baru yang kamu dapatkan. Bagus ya teman-teman yang pilih kartu nomor 2 ini pun hidupnya itu penuh dengan positive thinking. Jadi saat ada masalah seperti ini, kamu langsung, walaupun kamu drop dan ada sebuah amarah dan emosi gitu kan, tapi pada akhirnya kamu bisa berpikir kalau misalnya hubungan ini terlalu layak dipertahankan, takut semakin banyak orang yang merasa tersakiti. Jadi kamu bisa berpikir ini baik, dan kamu bisa berpikir insya Allah langkah kedepannya saya akan mengambil sebuah langkah yang baik untuk melangkahnya. Jadi istilah kasarnya biar tidak saling menyakiti satu sama lain. Itu ya aku lihat di kartu aku nomor 2. Jadi alhamdulillah dengan kejadian ini kamu bisa berpikir lebih positif, lebih bijak, dan semakin lebih dewasa untuk melangkah untuk melangkah ke depannya dengan apa yang kamu harapkan atau pasangan kamu juga harapkan. Amin. Itu dia nomor 2, dan ini nomor 3. Apakah hubungan ini layak dipertahankan atau hanya menunda sebuah perpisahan? Ini nomor 3 aku sedikit ada harapan ya. Tadi kan nomor 1 sama nomor 2 kayaknya sedih banget kan. Nah, nomor 3. Kamu cukup pesimis untuk untuk melihat sebuah perubahan dari dirinya dia. Kamu cukup sedikit agak drop melihat apa sih kekurangan gue, kenapa lo kayak gini banget sama gue gitu kan. Tapi ternyata langkah-langkah yang kamu lakukan, perjuangan yang kamu lakukan dari air mata, dari kamu hopeless, bahkan kamu berpikir ini orang kenapa ya kok hilang terus nanti datang lagi dengan bawa segudang cinta, nanti hilang lagi dengan membawa kesedihan, nanti datang lagi posisi kamu serba salah. Bahkan ada satu momen kamu seperti pasrah untuk gue nggak tahu deh, terserah dia deh kalau emang jodoh nggak kemana, tapi paling tidak gue tidak mau untuk bukan berpisah untuk sebuah kata putus, tapi biarkan dia aja yang membuat kata putus itu. Ya pada akhirnya seiring berjalannya waktu mungkin ada perubahan juga dalam dirinya dia, yang dia juga kayak berpikir, gila ya kok gue gini banget sama pasangan gue gitu kan. Dia berpikir seperti itu, pada akhirnya ada sebuah ketulusan. Di balik ketulusan yang kamu rasakan, di balik kesetiaan yang kamu tunggu untuk dia, ternyata dia menilai hal itu. Pada akhirnya dia minta maaf sama kamu, dan dia pengen menjalani hubungan ini dengan sangat baik. Bahkan mungkin pada akhirnya dia langsung menyegerakan diri untuk langsung melamar kamu atau meminang kamu. Karena memang yang aku lihat dari kartu aku, dia pun sayang sama kamu. Untuk tambahan kartu aku, cuma jeleknya di balik hubungan kalian itu, dia terlalu percaya dan terlalu mendengarkan apa kata temannya itu. Kadang ada beberapa teman, aku tidak menjelekkan temannya dia, tapi ada beberapa teman-temannya dia yang memberikan pengaruh yang mungkin notabene kurang baik. Yang udah sih lo nggak usah mikirin nikah nanti lo nggak bebas, nanti lo nikah lo duit lo dikontrol sama bini lo, nanti lo nggak bisa jajan senang-senang kayak kita gitu. Jadi kayak ada pengaruh iya ya bener juga ya, udahlah nanti aja nikah. Tapi saat kamu melihat pasangan kamu, ngelihat perjuangannya dia, kamu luluh lagi. Tapi saat kamu dihadapkan teman-teman, kamu begitu lagi. Jadi disinilah pengaruh dari teman-teman itu. Kalau aku boleh saran buat si dia gitu kan ya, kurangi kapasitas kamu untuk berteman. Bukan berarti di sini melarang untuk sebuah silaturahmi, tapi kalau teman kamu hanya memberikan sebuah
atau sesuatu hal yang kurang baik gitu kan. Kurang baik, kenapa kamu harus berteman gitu, kenapa kamu tidak memilih teman yang mungkin bisa memberikan kamu sesuatu hal yang positif gitu. Jadi kalau aku lihat di kartu aku nomor 3, insya Allah sih endingnya bisa ke arah mempertahankan. Jadi dibalik segala bentuk ujian, kalian ribut, kalian marah, kamu pesimis, kamu kecewa, kamu sedih, wah apapun itu bentuknya, ternyata dibalik ketulusan dan kesetiaan kamu itu sangat dinilai sama dia, yang pada akhirnya dia mengambil sebuah keputusan untuk menyeriuskan kamu dan ibarat kata melamar kamu. Tapi memang aku lihat banyak pengaruh buruk di dalam lingkungannya dia yang memberikan pengaruh yang kurang baik untuk kedepannya. Bahkan ada mungkin yang memberikan pengaruh yang udah sih nikah menyantai, gak usah buru-buru gitu. Lagian juga kan kalau jodoh nggak bakal kemana, ya udah. Ternyata kalau dia memang jodohnya segera menikah, ya lo orang teman-temannya lo harus diem karena kan lo sendiri yang ngomong kayak gitu. Jadi istilahnya disinilah kesetiaan kamu semuanya dengan segala bentuk atribut kamu, perjuangan kamu, alhamdulillah ada hasilnya. Dan dia juga berpikir apakah hubungan ini layak dipertahankan atau hanya menunda sebuah perpisahan, yang pada akhirnya dia mengambil hubungan untuk dipertahankan dan berpisah dengan teman-temannya yang memberikan pengaruh tidak baik terhadap dirinya dia. Ya alhamdulillah aku lihat sih ya bisa dibilang happy ending, walaupun aku belum melihat ada sebuah pernikahan, maksudnya gambaran nikah gitu kan, tapi paling tidak ada sebuah realisasi ide yang akan membawa mimpi jadi kenyataannya. Jadi untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 3, insya Allah semuanya baik-baik saja, walaupun pada akhirnya nanti gambarannya tetap aku lihat dari 5 kartu ini ujiannya itu adalah di teman. Nanti tahu-tahu ada teman yang datang ujuk-ujuk minjem duit gitu, entar tahu-tahu pas misalnya kalian sudah nikah ada teman juga yang datang pura-pura minta maaf tapi nanti memberikan pengaruh buruk lagi. Jadi disinilah tinggal bagaimana komunikasi kalian, bagaimana komitmen dan visi misi kalian untuk menjalankan rumah tangga untuk nantinya gitu kan. Jadi disinilah PR kalian berdua ya. Semoga aja masih tetap bisa selalu saling berkomunikasi, dan aku lihat juga banyak hal baik sih yang terjadi ke depannya. Jadi untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 3, apakah hubungan ini layak dipertahankan atau memang hanya menunda sebuah perpisahan? Bismillahirrahmanirrahim, aku lihatnya layak dipertahankan dan belum ada kata perpisahan, dan perpisahannya ke teman-temannya, amin. Itu dia nomor 3. Nah yang terakhir nomor 4, apakah hubungan ini layak dipertahankan atau hanya menunda sebuah perpisahan? Kok jelek ya. Wow, hubungan kalian itu sangat amat ini ya, menjalani sebuah hubungan tuh sepertinya hancur banget. Hancur, kesedihan, tidak bahagia gitu kan, terus udah gitu ribut, apalah itu gambarannya. Yang mungkin pada akhirnya kalau aku lihat dari kartu aku di sini, yang pada akhirnya di sini ada gambarannya itu magic dan hidup seperti mimpi buruk. Mungkin kalau aku baca dari kartu aku, hubungan kalian ini cukup tunggu sebelum aku jelasin, aku tambah 2 kartu. Ada apa ya di nomor 4, sebentar ya. Oke. Kalau aku lihat dari kartu aku, apakah hubungan ini memang layak atau tidaknya ya? Sebenarnya sih kalau dibilang untuk dari isi hati, kalian sama-sama memiliki perasaan sayang ya, kalau aku nangkepnya ya. Ini kartu tambahannya di sini aja deh. Nah, aku lihat sebenarnya hubungan kalian sama-sama sayang ya. Di dalam menara yang hancur ini ternyata kalian memang sering ribut. Nah, ributnya itu dipengaruhi sama apa? Dipengaruhi sama sesuatu hal yang mungkin kiranya ada yang tidak suka kalian bahagia. Ada yang tidak suka dengan kalian bahagia, yang pada akhirnya membuat hidup kalian seperti mimpi buruk. Ada aja sesuatu hal yang tidak percaya yang akan kalian jalani. Ada aja sesuatu hal yang mungkin pada akhirnya kalian merasakan apa sih, ada apa sih nih gitu kan. Kok begini terus, mungkin ada sesuatu hal yang saya rasakan kok gak enak, kok ada sesuatu hal yang saya rasakan begini banget gitu loh. Jadi kamu sebenarnya sudah ada feeling untuk merasakan ada yang mungkin kurang tidak baik di sini atau tidak normal di sini, tapi ternyata seiring berjalannya waktu dengan kamu doa dan kamu panjatkan dan minta petunjuk dari Tuhan gitu kan, ternyata sedikit besarnya Tuhan sudah memberikan gambarannya gitu loh. Gambarnya memang yang aku lihat dari 5 kartu ini, apakah hubungan ini layak dipertahankan atau menunda sebuah perpisahan? Kalau aku lihat dari kartu aku sih sedikit besarnya menunda sebuah perpisahan, karena gini loh, karena yang aku takutkan adalah dalam perjalanannya kalian diuji dengan unsur magic ini, kamunya takutnya hanya berpura-pura untuk mempertahankan, karena kamunya sepertinya tidak kuat
mempertahankan hubungan ini yang pada akhirnya kamu tahan, kamu coba memanipulasi diri kamu sendiri, kamu coba membohongi diri kamu sendiri, kamu coba merekayasa diri kamu sendiri, yang pada akhirnya kamu seperti bom waktu yang tiba-tiba meledak, yang tiba-tiba akhirnya menghancurkan semuanya, hubungan, terutama hubungan kalian. Karena yang aku lihat pada akhirnya dengan kamu ketidaksiapan ujian ini, dengan ketidaksiapan orang yang menzolimi kamu lewat unsur magic ya Pak, dengan segala bentuk doa-doa yang sudah kamu panjatkan dan ibarat kata ibadah yang kamu sudah lakukan dengan meminta petunjuk sama Allah, ternyata pada akhirnya seperti bom waktu. Jadi aku lihat sih jatuhnya hubungan ini seperti menunda sebuah perpisahan, yang kamunya menguat-kuatkan diri, kamunya mencoba mempertahankan diri, padahal kamu tahu di dalam itu sakit gitu loh, di dalam sakit, di dalam banyak ujiannya, di dalam ternyata kamu juga kadang merasakan sikapnya dia berubah-berubah, kadang baik kadang tidak, entah itu dipengaruhi dari unsur magic, ada orang yang tidak suka dengan hubungan kalian, atau memang ada 1-2 hal karakternya dia yang memang mendaging seperti itu, yang pada akhirnya kamu membohongi diri kamu sendiri, kamu memanipulasi diri kamu sendiri, yang pada akhirnya itu seperti bom waktu dan meledak seketika. Nah, dalam hal itu ternyata pada akhirnya mungkin sedikit gambarannya perpisahan terjadi, tapi kenyataannya memang kamu seperti menunda untuk sebuah perpisahan. Ya cuma ya mungkin inilah baru jalannya ya, dan inilah mungkin jalan yang terbaik yang pada akhirnya kamu ambil keputusan, karena memang aku lihat dari kartu aku, kamu tidak kuat dengan magic ini. Aku belum melihat magic ini dari mana, cuma aku melihat memang ujiannya itu ada unsur dari magic ini yang pada akhirnya mungkin kamu tidak kuat, dan kamu sedikit memberikan kekuatan hati untuk mempertahankan, tapi ternyata tetap kamu nggak kuat gitu ya. Pada akhirnya kamu menunda sebuah perpisahan yang pada akhirnya berpisah beneran. Itu dia kalau aku lihat di kartu aku nomor 4. Nah itu dia teman-teman, aku udah jelasin 1, 2, 3, dan 4. Semoga bisa memberikan petunjuk yang baik, semoga bisa memberikan sesuatu hal yang positif untuk teman-teman semua. Kiranya kalau misalnya ada bacaan saya yang salah, bukan salah atau benarnya dari bacaan saya, tapi salah pengucapan kata-kata saya, mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya, karena kesempurnaan cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak teman-teman. Ini hanya sebuah gambaran tarot, bukan sesuatu hal kepastian. Jadi yang baik dijadikan sebuah doa, yang kurang baik dijadikan sebuah antisipasi. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya. Teng 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 teng.